memimpin sidang ini nampak sekali condong untuk menyalahkan Gus Nur, condong ya melemahkan di dalam sidang-sidang Gus Nur, dan pembelaannya sangat kuat kepada saksi-saksi ahli atau saksi fakta yang dihadirkan oleh JPU. Nah, ini adalah bukti bahwa sidang ini adalah sidang politik. Ya, maka kami ingatkan kepada Bapak Hakim, di tengah sekarang ini adalah institusi kepolisian sudah hancur, banyak di sana mafia-mafia, oknum-oknum yang merusak institusi kepolisian. Demikian juga dari institusi kehakiman, banyak sekali tahun 2019 sekitar 20 hakim tertangkap karena diduga mereka itu terlibat di dalam jual beli kasus dan tindak pidana yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Makin memanas persidangan dari Sugi Nur dan Bambang Tri Mulyono, mulai dari persidangan pertama hingga persidangan yang ke-12. Tetapi salah satu ustadz, rekan sejawat dari Bambang Tri dan Sugi Nur Raharja ini kemudian berkor-koar meminta kepada pihak kepolisian agar Bambang Tri ini segera dibebaskan. Bagaimana videonya? Kita simak sama-sama dulu. Penyidik dijanjikan ketika kooperatif hanya dimintai keterangannya saja, ternyata ditangkap. Maka ini bukti bahwa pihak penyidik ini mendapatkan tekanan dari ya rezim Jokowi. Yang kedua ya adalah MUI yang seharusnya mengeluarkan fatwa bahwa mubahalah itu adalah ajaran Islam, sampai hari ini tidak berani. Ini menunjukkan ya banyak tekanan-tekanan politik di dalam sidang Gus Nur ini. Maka ketika MUI ini tidak berani melakukan fatwa, dan tentu tidak berani karena jumhur ulama sepakat bahwa mubahalah adalah ajaran Islam. Yang terakhir ya, hakim yang memimpin sidang ini nampak sekali condong untuk menyalahkan Gus Nur, condong ya melemahkan di dalam sidang-sidang Gus Nur, dan pembelaannya sangat kuat kepada saksi-saksi ahli atau saksi fakta yang dihadirkan oleh JPU. Nah, ini adalah bukti bahwa sidang ini adalah sidang politik. Ya, maka kami ingatkan kepada Bapak Hakim, di tengah sekarang ini adalah institusi kepolisian sudah hancur, banyak di sana mafia-mafia, oknum-oknum yang merusak institusi kepolisian. Demikian juga dari institusi kehakiman, banyak sekali tahun 2019 sekitar 20 hakim tertangkap karena diduga mereka itu terlibat di dalam jual beli kasus dan tindak pidana yang lain. Demikian juga kalau kita lihat pajak kita sekarang ini hancur lebur sekarang ini ya. Banyak di sana kolusi, korupsi dan lain sebagainya. Maka jangan ditambah lagi sidang ini menjadi sidang yang kemudian tidak ada keadilan, bahkan menabrak berbagai macam hukum. Maka ini akan terjadi ya ketidakpercayaan masyarakat kepada institusi kehakiman. Bahkan akan terjadi pembangkangan nasional ketika Gus Nur tidak dibebaskan. Maka sekali lagi dari berbagai macam, mulai sidang pertama sampai sidang 12, tidak terbukti sama sekali Gus Nur ini melakukan penistaan agama, tidak terbukti membuat keonaran, tidak terbukti dia melakukan hoax, karena hingga saat ini Presiden Jokowi tidak berani mendatangkan ijazah aslinya. Memang nggak punya. Nah, yang terakhir saya sampaikan Bapak Hakim, ya, Allah SWT melalui Rasulnya berpesan kepada kita bahwa daging para ulama dan pengemban dakwah itu adalah racun. Rasulullah di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah menegaskan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, man adali waliyam faqad adzantuhu bil harbi. Siapa saja yang memusuhi ulama, siapa saja yang memusuhi pengemban dakwah, maka aku mengumumkan perang kepada mereka, kepadanya. Dan Imam ya
Ahmad bin Hambal dan juga para ulama yang lain, Imam Ibnu Asyakir menjelaskan hadis ini. Ya, beliau menegaskan di dalam hadis ini anna luhumal ulama, ya, anna luhumal ulama, ya, sesungguhnya daging para ulama itu adalah masmumah, beracun. Subhanallah. Maka racun ini kalau dihirup saja orang itu akan sekarat. Kalau daging ini, racun ini dihirup saja orang akan sekarat. Kalau racun ini diminum maka orang itu akan mati. Nah, para ulama menjelaskan kalau kemudian kriminalisasi kepada Islam, kriminalisasi kepada ajaran Islam, sama saja itu adalah melawan Allah SWT dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya mengumumkan perang kepada mereka. Dan para ulama menjelaskan kalau ini terjadi maka yang pertama yang dimaksud racun tadi itu, maka yang pertama adalah dibongkar berbagai macam kejahatan, kezaliman, kerusakan yang dilakukan oleh orang yang melakukan ya kejahatan tersebut. Dan sekarang ini di Indonesia ini nampak atau tidak kerusakan, saudara? Nampak. Nampak tidak kezaliman, saudara? Nampak. Nampak tidak korupsinya, saudara? Nampak tidak kepala negara kita ini pembohong, saudara? Nampak. Nah, kalau sudah itu, saudara, maka rakyat akan marah, rakyat akan ya melawan, dan juga Allah SWT akan menistakan mereka. Yang kedua katanya para ulama, maka dia akan mati hatinya, saudara. Kalau sudah mati hatinya maka ini seperti setan, saudara. Kalau mati hatinya, saudara, seperti hewan, saudara. Sudah melakukan kebohongan 60 kali lebih, saudara. Dia tidak merasakan, saudara, sedangkan rakyat ini sudah jijik kepada mereka. Baru yang terakhir, kalau sudah dihinakan seperti itu, Allah SWT membinasakan mereka, saudara. Bisa tidak Allah mematikan mereka, saudara? Bisa tidak Allah memberikan penyakit kepada mereka? Bisa tidak Allah kemudian menjadikan mereka mati sekarat, saudara? Bisa. Subhanallah. Kita bisa melihat bagaimana Sambo, saudara, ya, dihinakan oleh Allah SWT. Kita juga bisa melihat bagaimana Mustafa Kemal Atatürk, saudara, ketika dia itu menghinakan Al-Quran Sunnah, menghinakan syariat Islam, menjatuhkan kekuasaan Islam, yakni institusi khilafah ketika itu. Maka mereka sakit dan menjijikkan dan baunya luar biasa, dan dia tidak mati-mati sampai dikubur pun bumi tidak mau untuk menerima mayatnya, saudara. Sekarat mereka, saudara. Demikian juga, saudara, Bapak Soekarno ketika dia tidak menegakkan keadilan. Demikian juga Bapak Soeharto ketika dia itu lalai dan dia itu melakukan pelanggaran yang luar biasa kepada rakyat ini, dihinakan oleh Allah SWT. Maka kami nasihatkan kepada Bapak Hakim, kalau cinta kepada negeri ini, kalau cinta kepada Bapak Jokowi, maka seharusnya Gus Nur diputus bebas, takbir. Wajib bebas, saudara, takbir. Dan dinasihati agar Bapak Jokowi itu kemudian bertobat, dia terlepas dari oligarki, berpihak kepada para ulama, takbir. Berpihak kepada umat Islam, takbir. Berpihak untuk menerapkan syariat Islam, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas ya video dari tim kuasa hukum si Tompel Husinuddin dan salah satu ustadz rekan sejawat dari Bambang Tri dan Sugitnur Raharja yang terkait dugaan kasus penistaan agama, mubahalah yang pernah ia lakukan dengan Bambang Tri Mulyono. Lebih jauh sidang ini itu kian memanas karena dari sidang pertama hingga sidang ke-12 ini pihak hakim itu belum memutuskan soal bagaimana status dari Sugitnur dan Bambang Tri tersebut. Namun kita lihat bersama dalam video tadi, Ustadz ini berkor-koar meminta kepada pihak kepolisian agar Bambang Tri dan Sugitnur ini wajib dibebaskan, karena katanya Sugitnur dan Bambang Tri ini itu tidak melakukan penistaan agama. Makanya Bambang Tri ini harus bebas katanya. Jadi orang ini masih berkor-koar soal itu, padahal pernah dalam persidangan saksi ahli agama itu sudah dihadirkan bahwa
mubahalah yang ia lakukan itu adalah sebuah kekeliruan. Karena yang dilakukan oleh Sugiknur dan Bambantri itu bukan sebuah mubahalah, tapi itu hanya sebuah sumpah. Itu yang Ustadz harus pahami. Jadi berhentilah mengatakan bahwa mubahalah yang dilakukan oleh Sugiknur dan Bambantri bukan sebagai penistaan agama. Dan itu sesuai dengan ajaran Islam. Iya, kita sepakat sampai hari ini bahwa mubahalah itu adalah ajaran Islam. Akan tetapi, saksi ahli agama pernah mengatakan bahwa mubahalah itu dilakukan ketika memang ada sebuah problem, masalah yang memang tidak bisa diselesaikan. Dan itu harus dihadirkan kedua belah pihak dan buktinya harus jelas. Kata saksi ahli agama pada saat itu bahwa Bambantri dan Sugiknur ini bukan melakukan sebuah mubahalah, tapi itu hanya sebuah sumpah. Karena sampai hari ini Bambantri dan yang lainnya belum bisa membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi ini memang palsu. Kira-kira seperti itu. Jadi berhentilah Ustaz berkor-kor seperti itu, apalagi mengatakan, menyinggung dan memberikan sebuah ujaran kebencian bahwa Pak Jokowi itu harus bertobat. Yang bertobat itu kalian yang selalu membuat asumsi bahwa Pak Jokowi ini ijazahnya palsu. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.